Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Beberapa penyelundup di video ini bukan hanya nekat, tapi terlalu cerdas untuk ditangkap. Beberapa dari mereka bahkan bikin aparat internasional pusing selama bertahun-tahun dan gak jarang ya mereka malah jadi legenda. Penasaran sama apa yang aku maksud? Hai, aku Jenny dari calon sarjana. Mari langsung aja kita bahas. Sabun. Sabun bukan cuma dipakai untuk bersihin badan, tapi bisa dipakai untuk menyelundupkan emas juga loh guys. Hal ini beneran kejadian di Bandara Tiruchirappalli, India, di mana para penyelundup tuh memahat sabunnya untuk bisa nyelipin emas pakai plastik hitam begini. Total nilai emasnya ini pun diperkirakan mencapai $51.000 atau setara dengan 833 juta rupiah. Kalau begini merek sabunnya jadi Lux Gold dong ya. Macam promo sabun zaman dulu yang suka ngasih hadiah di dalamnya gitu kan guys. Ada yang inget gak? Implan dada. Kasus ini terjadi di Spanyol pada tahun 2012 lalu, di mana ada seorang wanita asal Kolombia yang ditangkap di Bandara Madrid gara-gara menyimpan kokain cair di dalam implan payudaranya. Mana nggak kira-kira lagi beratnya tuh 1,4 kg guys. Untungnya petugas bandara sadar ada yang aneh sama dadanya itu, sehingga waktu diinspeksi lebih lanjut mereka bisa melihat ada yang aneh sama perbannya. Nah, waktu dibawa ke rumah sakit, akhirnya dokter menemukan barang terlarang itu di mana diperkirakan bernilai 5 miliar rupiah. Gila kan? Para penyelundup ini sampai rela mainin nyawa mereka cuma demi uang dan juga barang haram loh. Patung Tuhan Yesus. Nyobain ganja aja udah kehitung dosa ya. Ini malah nyelundupin ganja pakai patung Tuhan Yesus dong. Jadi ceritanya ada petugas bea cukai di Amerika yang menemukan patung berisi 6 kg ganja atau senilai 300 juta rupiah ini dikirim dari Meksiko lewat kurir DHL gitu. Pinter sih sebenarnya, karena orang-orang biasa kalau melihat patung Tuhan Yesus gini pasti nggak pernah kepikiran kalau di dalamnya tuh ada ganja kan? Tapi untungnya petugas bea cukai di sana tuh jeli dan berhasil mengagalkan penyelundupan ini ya guys. Dia sih ngaku kalau ini tuh bukan yang pertama kalinya, melainkan metodenya tuh udah dipakai berulang kali dan pernah membawa 12 kg dalam satu buah patung. Buset deh, zaman sekarang nyelundupin narkoba tuh udah gak pandang bulu banget ya. Yang harusnya dianggap suci malah dimanfaatin segitunya coba. Ayam panggang. Awalnya, orang-orang pada bingung kenapa pria di bandara Spanyol ini berujung ditangkap hanya karena dia tuh membawa ayam panggang. Dia sih ngakunya bakal makan ini tuh di acara arisan keluarganya ya teman-teman. Ternyata nih baru ketahuan dong kalau di dalamnya tuh ada 2,6 kg kokain. Bener-bener plot twist dan kreatif banget sih ini. Siapa coba yang bakal ngira kalau makanan ayam gini diganti isinya sama barang terlarang? Untungnya petugas yang sudah berpengalaman bisa tahu dari berat dan tekstur ayamnya tuh yang aneh ya. Kalau enggak mah bisa-bisa jadi cara yang baru kan untuk menyelundupkan narkoba. Sepatu. Pada tahun 2001, ada upaya penyelundupan yang bikin heboh dan kemudian mengubah aturan keamanan bandara di seluruh dunia. Jadi, Richard Reed, seorang pria asal Inggris yang terlibat dalam Al-Qaeda, naik pesawat American Airlines dengan rute dari Paris ke Miami hanya untuk meledakkan pesawat memakai bom yang sudah dia selipin di dalam sepatunya. Untungnya, sepatunya tuh basah karena udara kabin yang lembab ya guys, sehingga penumpang lain yang curiga bisa langsung membekuk dia tuh rame-rame. Asal kalian tahu nih, kalau polisi bilang bahwa sepatunya tuh berisi PETN atau bahan peledak super kuat yang berarti apabila sampai meledak, bisa-bisa satu pesawat langsung berlubang dan entah berapa nyawa yang hilang di atas udara. Makanya jangan heran kalau sekarang kalian tuh suka disuruh lepas sepatu di bandara ya teman-teman. Burung. Zaman dulu, burung tuh sempat dipakai buat jadi kurir surat ya. Tapi siapa sangka di zaman sekarang malah dipakai untuk nyelundupin narkoba. Ini beneran terjadi di Kolombia pada tahun 2011, di mana ada burung merpati yang bawa paket kecil di punggungnya dengan isi 40 gram marijuana dan 5 gram kokain juga. Rencana awalnya sih, burung-burung ini dipakai untuk dikirim ke penjara, namun sayangnya udah gagal duluan karena mereka dipaksa bawa terlalu berat dan berujung kelelahan dan mendarat di kantor polisi. Kasian tahu ini burungnya, badan sekecil itu tapi dipaksa bawa 45 gram benda terlarang cuma demi kepentingan orang-orang bejat aja kan? Tangki bensin.
Tiap hari, perbatasan Amerika-Meksiko tuh selalu ramai dan juga macet ya guys. Biasanya yang lewat sini juga pintar-pintar semua ya untuk menyelundupkan barang-barang. Soalnya pernah ada 30 bungkus barang terlarang yang disumpel rapi di dalam tangki bahan bakar mobil begini dengan kurang lebih isinya tuh 45 kg loh. Bahkan kabarnya ada juga yang sampai 75 kg di dalam tangki bahan bakarnya guys. Dan ini tuh udah dibungkus plastik sama selotip biar nggak kena efek dari korosifnya bensin di sana ya. Ini yang jadi petugasnya juga harus makin pinter ya ngedeteksinya setiap hari. Kalau enggak bisa-bisa diakalin terus itu sama orang-orang jahat. Telur. Di dunia penyelundupan, nama Jeffrey Landrum itu ternyata terkenal sebagai James Bond gara-gara dia dianggap sebagai spesialis penyelundupan telur burung langka dari berbagai penjuru dunia. Mulai dari telur elang, telur falcon, sampai spesies yang sudah punah pun bisa dibawa sama Jeffrey tanpa ketahuan petugas dengan cara disumpel ke kantong khusus yang dijahit ke celananya ini loh. Nah, tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya bisa jatuh juga kan? Begitu juga dengan Jeffrey yang sempat ketahuan di Heathrow Airport membawa 14 butir telur di badannya yang kalau ditotal-total nih harganya bisa menembus ratusan juta rupiah. Ya, dipikir-pikir sih dia udah kayak tukang ekspedisi National Geographic, cuma versi kriminalnya aja ya. Bawang. Biasanya kalau dengar kata penyelundupan yang terbayang itu narkoba atau senjata kan? Tapi ada juga kasus unik soal bawang putih nih ya guys yang diselundupin dalam jumlah gila-gilaan. Jadi karena bawang putih punya tarif bea masuk tinggi di Uni Eropa, alhasil Paul Batchley yang merupakan pengusaha nekat menyelundupkan bawang putih dari Cina ke Eropa dengan pura-pura ngakuinnya sebagai buah apel. Soalnya pajak bawang putih itu bisa lebih dari 200%, sedangkan apel itu cuma 1,2%. Jomplang banget kan? Nah, Paul sendiri sudah menghindari pajak sekitar 1,6 juta euro dengan menyelundupkan lebih dari 1000 ton bawang putih dari Cina yang didaftarkan sebagai apel di dokumen bea cukai. Ya, akhirnya dia pun ditangkap dan juga dipenjara 6 tahun lamanya ya guys. Gila, cuma karena bumbu dapur bisa bikin orang masuk penjara juga dong. Kantong teh. Siapa yang nyangka sih kalau dari kantong teh celup ternyata malah bisa dipakai sebagai modus untuk menyelundupkan berlian senilai miliaran rupiah? Bayangin dong, yang harusnya teh dipakai untuk nenangin pikiran, sekarang malah jadi cara untuk dapetin uang haram gara-gara berlian-berlian kecil ini bisa dimasukin ke dalam kantong teh seakan-akan kayak lagi bawa oleh-oleh gitu kan guys? Untungnya petugas bandara di India punya insting tajam dan gak terkecoh waktu ngeliat satu koper full kantong teh itu. Pohon. Lagi-lagi karena pajak yang tinggi, akhirnya membuat para penyelundup tuh jadi berpikir kreatif dan mutusin untuk menyelundupkan 25.000 bungkus rokok ilegal di dalam batang pohon ini ya guys. Rokok-rokok ini rencananya mau dikirim ke Inggris dan Jerman, di mana harga rokok di sana tuh bisa lebih dari $15 per bungkus karena pajaknya yang tinggi itu. Nah, sementara di Belarus harganya tuh cuma sekitar $1,5. Jauh lebih murah kan? Ya, kayak di Indo lah berarti harganya. Makanya penyelundupan rokok ini jadi bisnis ilegal yang menggiurkan dan bikin negara-negara Eropa rugi sampai $10 miliar per tahunnya. Sayangnya karena batang pohon asli itu berat banget, petugas yang angkat batang pohon yang diisi rokok ini tuh kaget ya guys, karena merasa jauh lebih ringan. Ya, akhirnya ketahuan deh semua rokok itu. Kapal selam. Ini bukan film action ya guys, tapi beneran kejadian di penjara pantai Amerika pada tahun 2019 waktu mendadak mengejar kapal selam mini buatan tangan yang dipakai untuk menyelundupkan kokain seberat 7 ton ini. Dan ini tuh kalau di total harganya bisa mencapai 3,7 triliun rupiah loh. Kapal selam ini dibuat khusus supaya hampir seluruhnya berada di bawah air sehingga sulit terlihat oleh radar ataupun dari udara ya. Biasanya kapal ini dibuat di hutan Kolombia dengan bahan fiberglass dan juga rangka kayu agar tidak mudah terdeteksi. Padahal bikin kapal ini butuh 3 bulan dan juga $1 juta loh biasanya. Tapi karena tahu untungnya gede, ya mereka mungkin mikirnya bisa cepet balik kali duitnya. Ya, walau kapal ini sempat ditangkap petugas Amerika, tapi aku yakin di luar sana masih banyak sih yang belum ketahuan, iya kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.